Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nailun Najah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelompok 3, dengan tema Program Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat Terdampak COVID-19. Dosen pembimbing lapangan Bapak Fajar Aji, SSN, MSN. Fokus pada KKN saya yaitu UMKM Mega Carpenter di Desa Waringin Rejo, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Nah, sebenarnya apa sih kegiatan saya KKN BTV3 UNEJ ini? Nah, jadi kegiatan KKN saya ini dilakukan secara online dari LP2M Universitas Jember dan dilakukan selama 30 hari dimulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September 2021, dan KKN ini dilakukan secara individu, secara offline dengan sasaran atau mitra. Pendahuluan, perekonomian masyarakat ini sangat penting sebagai penentu masyarakat untuk bertahan hidup. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat sangat diperlukan, namun pemerataan tidak diterapkan secara meluas sehingga keluh kesah mereka di berbagai wilayah juga sama, sehingga pengangguran pun juga merajalela, serta lapangan pekerjaan pun sulit untuk didapatkan. Usaha UMKM kecil ini terutama yang terus meminta akan bantuan, karena yang memiliki usaha UMKM, mereka hanya bergantung pada usaha tersebut dan tidak memiliki usaha sampingan lainnya. Terutama untuk usaha UMKM yang ada di Desa Waringin Rejo, bahwasanya di lingkungan desa tersebut mayoritas orang bekerja sebagai pedagang. Terdapat UMKM yang berskala mikro maupun makro, berbagai usaha tersebut kini banyak yang mati, karena untuk modal saja minim, bahkan yang beli pun sangat menurun penghasilannya. Masyarakat yang masih bertahan akan usahanya, hanya mereka yang memiliki pelanggan untuk dapat melanjutkan. Permasalahan yang kini banyak penulis jumpai selama KKN berlangsung, yaitu untuk pembeli pun berkurang, kurangnya pengetahuan mengenai pemasaran secara online, sedangkan dalam situasi saat ini semuanya serba online, sehingga dibutuhkannya pengetahuan secara pendampingan pada masyarakat. Pemerintah pun belum mewadai akan pengetahuan secara meluas mengenai media di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam KKN ini, penulis bertempat di Desa Waringin Rejo, Kecamatan Gambiran selama 30 hari. Penulis berfokus pada UMKM Carpenter. UMKM Carpenter ini di Waringin Rejo termasuk salah satu UMKM yang sudah masuk di televisi Banyuwangi. UMKM ini awalnya dimiliki oleh orang tuanya, namun karena orang tuanya sudah meninggal, sehingga dilanjutkan oleh anaknya yang membuat orang lain kagum akan usaha yang ia miliki. Pada masa pandemi ini, UMKM ini sangat memiliki penurunan dari segi pemasaran maupun penghasilannya. Awalnya, ketika masih belum adanya pandemi, mereka dapat menerima pesanan yang cukup banyak. Namun ketika pandemi ini, untuk pemesanan mengalami penurunan yang sangat pesat. Sasaran adalah seorang pemilik usaha Mega Carpenter yang bernama Febri Angga Setiawan, seorang warga Waringin Rejo, Dusun Mulyo Rejo, RT 1 RW 3. Beliau adalah berumur 36 tahun. Sasaran juga memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai sekretaris di Balai Desa. Untuk selanjutnya, apa yang saya lakukan selama 30 hari ke depan, yaitu yang pertama, saya pada minggu pertama, saya melakukan sosialisasi mengenai inovasi adanya produk maupun sosialisasi mengenai aplikasi atau media yang dilakukan untuk memasarkan. Untuk yang minggu kedua, yaitu bersosialisasi mengenai pembuatan produk seperti brosur pada mitra KKN. Yang kedua yaitu membuat desain media pada produk dalam mengupload serta memasarkan produk. Pembuatan papan dengan memberikan petunjuk pada jalan. Yang keempat yaitu proses packaging produk mitra KKN, yaitu seperti pembuatan logo. Untuk minggu ketiga yaitu menganalisis. Menganalisis yang pertama yaitu mengidentifikasi penggunaan media dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu mendampingkan pembuatan konten promosi produk melalui media sosial.
Yang ke minggu keempat yaitu saya melakukan promosi melalui media sosial maupun melalui warga setempat. Untuk selanjutnya yaitu dengan adanya suatu rencana yang sudah saya susun. Nah, sebenarnya ada permasalahan apa sih yang dihadapi oleh sasaran atau mitra selama pandemi COVID-19? Permasalahan yang pertama yaitu pemesanan produk mengalami penurunan. Nah, tentu mengalami penurunan karena kembali lagi bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semuanya UMKM maupun pekerjaan yang lain itu mengalami penurunan, sehingga apalagi produk yang telah dihasilkan oleh Mega Carpenter itu semua terkait dengan lukisan ataupun gambar-gambar, nah kayak gitu, itu kan harus dengan uang yang tidak sangat diperlukan kayak gitu. Jadi apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini sehingga masyarakat itu mengalami penurunan pemesanannya karena juga orang yang memiliki uang pun juga sudah minim seperti itu karena juga pekerjaan masih belum maksimal. Untuk yang kedua yaitu harga barang untuk bahan pembuatan semakin mahal. Harga barang ini semakin mahal karena pada UMKM Carpenter ini semua barang itu berasal dari impor, jadi harus lewat kota lain. Nah, sedangkan dalam pandemi COVID-19 ini adanya keterbatasan untuk kita keluar kota. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia untuk memasarkan minim. Nah, ini terjadi karena karyawan di Mega Carpenter itu kebanyakan seorang orang tua yang sudah minim akan pengetahuan mengenai media sosial, sehingga saat ini untuk memasarkan pun itu hanya pemilik produk saja yang memasarkan lewat media, karena hanya beliau yang tahu mengenai media secara keseluruhan. Untuk yang keempat yaitu kurangnya maksimal secara online seperti media Instagram dan Facebook. Nah, ini dikatakan kurang maksimal karena pada desain-desainnya ketika mengupload itu masih kurang maksimal dan juga kurangnya menarik ketika orang berpesan melalui media. Nah, yang kelima yaitu kurangnya interaksi terhadap warga setempat. Nah, ini terjadi karena pemilik usaha pun juga masih muda, sehingga interaksi pada warga setempat itu masih minim sekali, sehingga itu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sasaran maupun mitra selama pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu program apa yang saya lakukan setelah mengetahui permasalahan yang telah ada di mitra atau sasaran. Yang pertama yaitu melakukan pendampingan pembuatan hashtag serta caption pada media Instagram serta meningkatkan follower pada media. Yang kedua, pembuatan brosur untuk disebarluaskan di masyarakat luas. Yang ketiga, memberikan inovasi untuk membuat papan petunjuk tempat usaha Mega Carpenter. Yang keempat, yaitu inovasi pembuatan logo guna sebagai identitas usaha. Yang kelima, pembuatan konten untuk promosi di media oleh sasaran atau mitra. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak. Yang pertama, yaitu pendampingan pembuatan hashtag serta caption pada media Instagram serta meningkatkan follower pada media. Nah, ini bisa kita semua lihat bahwasanya ini adalah kondisi Instagram sebelum saya KKN. Jadi untuk kondisi di Instagram pun ini tentunya kurang menarik karena dalam mengupload produk atau barang itu tidak ada background atau hal-hal yang menarik, sehingga disinilah saya melakukan pendampingan untuk akan pentingnya meningkatkan pembuatan caption maupun peningkatan follower pada media. Nah, di sini follower tentu sangat dipentingkan karena nantinya ketika melakukan pemesanan atau pemasaran secara online, jika tidak ada followernya, juga tidak akan mengetahui kalau bahwasanya di Mega Carpenter ini telah melayani beberapa produk untuk dipesan.
Jadi ini kondisi Instagram sesudahnya yang telah saya melakukan KKN, saya melakukan pendampingan dengan mitra untuk menambahkan background atau ilustrasi yang menarik untuk dilihat secara publik. Setelah itu juga pembuatan hashtag. Pembuatan hashtag ini juga sangat dipentingkan supaya orang ketika membaca itu eh, dapat tertarik. Awalnya kondisi Instagram ini hanya diikuti oleh 38 orang serta pengikutnya juga masih minim sebanyak 104. Instagram ini menjadi salah satu alat media yang paling unggul untuk pemesanan Mega Carpenter daripada media Facebook. Jika dilihat dari prosentasenya, bahwasanya Instagram ini 80%-nya, Facebook ini hanya 75%. Selain itu juga lewat televisi. Yang kedua yaitu pembuatan brosur untuk disebarluaskan di masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya pembuatan brosur? Dalam pemasaran produk, ini akan memudahkan orang lain untuk mengenal produk kita. Selama usaha ini ada dari Mega Carpenter, belum pernah menjalankan persebaran brosur terhadap warga setempat maupun kepada masyarakat Banyuwangi lainnya. Ini dapat saya lakukan karena untuk warga setempat sendiri masih belum mengetahui bahwasanya tetangganya memproduksi apa. Pada akhirnya saya menyampaikan ide tersebut. Setelah itu, Mas Febri selaku pemilik usaha menyetujuinya untuk penyebaran brosur. Karena SDM yang tidak mewadahi sehingga mereka meminta saya untuk dapat membantu membagikan brosur ini sebanyak 300 lembar untuk saya sebarkan hingga habis. Program yang ketiga yaitu memberikan inovasi untuk membuat papan petunjuk tempat usaha Mega Carpenter. Nah, sebenarnya papan yang dimaksudkan ini yang mana? Nah, ini jadi papan ini saya berikan inovasi supaya orang lain tahu bahwasanya inilah tempat yang pembuatan produk Mega Carpenter. Jadi ketika saya masih belum ada di sini pun, ini papan ini tidak ada. Jadi cuman kosongan aja yang depan. Jadi sehingga saya menyarankan untuk menambahkan papan ini supaya orang lain mudah untuk mencari produk yang telah banyak dipasarkan oleh orang lain. Papan ini digunakan sebagai pengetahuan lokasi pembuatan produk supaya para pencari konsumen itu lebih mudah untuk mencari lokasi yang telah dicari. Yang keempat yaitu inovasi pembuatan logo guna sebagai identitas sebagai usaha. Nah, sebenarnya apalagi di sini nih, untuk pembuatan logo ini tentunya sangat penting karena supaya masyarakat lain itu mengetahui barang ini didapat dari mana sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk yang ada. Jadi awalnya itu juga di Mega Carpenter ketika membuat produk itu belum adanya logo sehingga dengan adanya saya melihat permasalahan sehingga saya memberikan inovasi mengenai pembuatan logo untuk meningkatkan pemasaran yang ada. Namun yang digunakan untuk pembuatan logo itu bukan semua barang atau semua pemesanan itu dikasih logo. Karena apa? Nanti ketika dikasihkan logo pada bahan-bahan yang terkena air, nanti kan cepat hilang. Jadi untuk yang banyak yang banyak dibuat untuk pemasangan logo ini seperti lukisan atau pemesanan mengenai mesin-mesin seperti MDF seperti itu. Nah, yang kelima yaitu pembuatan konten untuk promosi di media oleh sasaran atau mitra. Ini adalah salah satu dokumentasi untuk pembuatan konten untuk promosi ini dilakukan oleh sasaran. Konten ini diupload di Instagram Mega Carpenter. Kegunaannya supaya orang mengetahui owner dari pemilik usaha Mega Carpenter ini. Selain itu juga harapannya dapat meningkatkan pengetahuan serta daya tarik masyarakat secara meluas. Pembuatan konten ini berisi yang pertama, pengenalan diri pemilik usaha, yang kedua, memperkenalkan produk yang ia miliki, yang ketiga, barang yang dapat mereka terima untuk pemesanan, yang keempat, pengetahuan mengenai lokasi pembuatan.
Kesimpulan, dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan KKN ini kepada masyarakat dapat menulis simpulkan bahwasanya kegiatan KKN terhadap pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan yang maksimal, tanggapan dari pemilik usaha serta pekerja maupun dari pemilik desa sangat baik serta partisipasi yang diberikan penulis sangat maksimal. Secara keseluruhan, program kegiatan penulis dapat terrealisasikan dengan baik serta dapat menimbulkan dampak positif pada masyarakat. Kegiatan ini memiliki tujuan positif bagi penulis untuk meningkatkan interaksi langsung bersama masyarakat serta menimbulkan hubungan yang erat dengan pihak desa maupun warga di sekitar tersebut. Saran yang dapat dilakukan bahwasanya perlunya pendampingan para pelaku usaha supaya dapat menumbuhkan inovasi serta kemudahan dalam memasarkan produk yang telah dimiliki. Nah, ini jadi adanya suatu pesan dan kesan dari mitra sasaran yang telah diberikan kepada saya. Untuk kesan dan pesan selama adik-adik KKN dari kampus UNED, banyak hal-hal positif yang kami terima di Mega Carpenter untuk usaha kecil seperti kami. Seperti halnya banyak ide-ide kreatif yang adik-adik salurkan dari pemikiran serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil seperti kami, yang mana pada saat ini mengalami pandemik, terdampak pandemik corona. Dan juga untuk pesannya, semoga ilmu yang didapat di kampus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan banyak orang, dan menjadikan bangga untuk kedua orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tersebut adalah video pesan dan kesan yang terlihat yang disampaikan oleh mitra atau sasaran saya. Untuk selanjutnya yaitu dokumentasi seluruh kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu diantaranya saya melakukan persuli, melakukan pelatihan, menyebarkan brosur terhadap masyarakat, pembuatan konsep video maupun artikel, penguploadan artikel ke jurnal, wawancara dengan sasaran, serta pemasangan papan, dan juga adanya penarikan dengan kelompok 3. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.